Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih karunia-Mu lah, anugerah-Mu lah, kami boleh hadir di tempat ini, boleh diberi kesehatan, kekuatan untuk belajar firman. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, pekerjaan tangan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengaku dengan mulut kami, percaya dari hati kami, bahwa firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu berilah kami kerinduan untuk terus mengisi jiwa kami, mengisi pikiran kami dan hati kami dengan firman-Mu Tuhan, yang bernilai kekal itu. Agar di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok, semakin jahat, di tengah-tengah tekanan hidup dan berbagai macam tantangan, kesulitan dan ujian, kami tetap kuat dan tangguh. Kami tidak cepat menyerah, kami tidak cepat mundur, tapi kami terus berharap, beriman, dan bersyukur kepada Tuhan. Tenangkan hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat-Mu buat kami sekalian. Kami butuh kekuatan dari sorga, pencerahan Roh Kudus, hikmat sorgawi untuk mengerti firman-Mu dan boleh menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial pelajaran kita tentang akhir zaman, dan kita akan belajar sebuah tema, yaitu Perang Harmagedon. Kalau saudara membaca berita, pasti saudara tahu minggu lalu Rusia menembakkan rudalnya di sebuah mall di Ukraina. Hancur gedungnya, ratusan orang terluka, bahkan rumah sekitar dan taman itu kalau saya lihat di TV itu sampai berguncang keras sekali. Dan puluhan manusia yang mati. Nah, melihat dan mendengar kabar sedemikian, kira-kira apa reaksi saudara? Biasa-biasa saja karena memang tidak ada family di sana, tidak ada hubungan dengan saudara. Atau saudara sedih karena banyak korban jiwa, negara yang sampai hari ini masih hancur berantakan diserang oleh Rusia. Atau saudara marah karena merasa ketidakadilan telah diterapkan kepada penduduk di Ukraina. Apa respon saudara? Tante marah, kesel, Koiko sedih, kecewa, manggut-manggut. Saya yakin kalau kita merasa sedih, merasa marah, ada perasaan seperti itu normal. Tapi malam ini saya mau berkata bahwa di tengah-tengah sedih dan marah, bukankah kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan kalau melihat kejadian seperti ini? Kenapa bersyukur? Sebab nubuat Tuhan Yesus dalam Matius 24 menjadi kenyataan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi perang, deru perang, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku bangsa, itu terjadi. Jadi Alkitab tidak bohong, Alkitab tidak dusta, kata-kata Yesus benar, kita tetap bisa bersyukur. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saudara adalah seseorang yang berkuasa, punya super power, bisa melakukan sesuatu, apa yang akan saudara lakukan kepada Putin? Hah? Bunuh dia, telepon dia. Atau saudara adalah Presiden Amerika Biden, negara yang super power, apa yang saudara lakukan?
Kasihan sekali ya Presiden Amerika tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang menghentikan peperangan di sana, walaupun Ukraina sudah disetujui menjadi anggota NATO. Saudaraku, peperangan di muka bumi ini tidak pernah akan selesai. Berdoa kepada Tuhan minta peperangan berhenti, itu doa yang salah, doa yang keliru. Jangan minta Tuhan, jangan ada perang di muka bumi ini. Berarti saudara berdoa melawan nubuat Tuhan Yesus. Tapi berdoalah bahwa di tengah-tengah peperangan yang ada, Injil Tuhan tetap diberitakan. Manusia-manusia yang belum percaya bisa mendengarkan kabar keselamatan dan mereka bisa diselamatkan. Sebab peperangan ini terus akan berlanjut, dan klimaksnya, puncaknya adalah perang Harmagedon, yang malam ini akan kita pelajari bersama. Ini topik yang sulit tapi hangat untuk dibicarakan. Topik yang sulit tapi menarik untuk didiskusikan. Nah, pada umumnya orang mengerti bahwa perang Harmagedon itu adalah usaha terakhir dari iblis, dari antikristus, nabi palsu dan antek-anteknya. Usaha terakhir dari mereka untuk melawan Kristus dan melawan orang Kristen, umat Allah yang sejati di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya adalah kapan perang Harmagedon ini akan terjadi? Alkitab mengatakan bahwa pada bagian akhir masa sengsara besar yang 7 tahun itu, belum tentu 7 kali 365 kita sudah pelajari, karena 7 berarti sempurna, waktu yang penuh. Dan demi orang percaya, masa sengsara itu kata Tuhan Yesus akan diperpendek, kita nggak tahu berapa lama. Tapi pada bagian akhir dari masa sengsara besar itu, perang ini akan terjadi. Nah, untuk masa sengsara besar kita sudah belajar, saudara. Saya sudah pernah khotbahkan dan seminarkan. Saudara yang belum melihat atau mendengar atau ingin melihat lagi, boleh ke IGNC online di YouTube atau channelnya saya, Advances, boleh. Silakan ulangi tentang masa sengsara besar. Nah, tahukah saudara bahwa istilah Harmagedon muncul hanya 1 kali di dalam seluruh Alkitab? Hanya 1 kali, ya. Yaitu antara cawan murka Allah yang ke-6 dan ke-7. Jadi saudara, pada bagian akhir masa sengsara besar, Tuhan akan mengutus 7 malaikatnya untuk melemparkan cawan murka Allah ke muka bumi ini. Dan ketika malaikat sudah melemparkan cawan yang ke-6, terjadilah perang Harmagedon sebelum cawan murka yang ke-7. Nah, mari kita baca Alkitab dulu. Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Di sini muncul kata Harmagedon. Wahyu 16 13 sampai 16. Surat Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. 1 kali saja. Nah, konteks dari Wahyu 16 tadi, kalau saudara pulang membaca seluruh pasal, konteks dari Wahyu 16 adalah tentang malapetaka yang didatangkan oleh Allah
ketika 7 cawan murka Allah ditumpahkan, tujuannya adalah untuk mengalahkan iblis, mengalahkan anteknya si antikristus dan nabi palsu dan semua pengikut-pengikutnya. Ini adalah penghakiman Allah terhadap musuhnya, yaitu iblis dan seluruh anteknya, secara total, secara sempurna akan dihabiskan oleh Tuhan sebelum kedatangan Yesus kedua kali yang disebut dengan hari besar. Saya akan ringkas, apa sih isinya 7 cawan itu? Ya, cawan pertama, keadilan Allah adalah bahwa di bumi akan terjadi bisul yang jahat dan hanya menyerang mereka yang memakai tanda antikristus. Artinya orang Kristen sejati tidak kena. Hanya mereka yang tidak percaya, yang melawan Kristus akan mendapatkan penyakit bisul yang sangat-sangat menyakitkan. Lalu di laut akan menjadi darah. Air laut menjadi darah, itu kedua. Dan binatang-binatang di dalamnya akan mati. Yang ketiga adalah sungai dan mata air akan menjadi darah juga. Sehingga air minum di wilayah orang-orang yang tidak percaya, iblis dan anteknya, tidak dapat diminum. Keracunan. Keempat, matahari akan menjadi sangat panas dan menghanguskan. Jadi global warming akan terjadi. Bahkan global warming akan berubah menjadi global scorching. Artinya apa? Penghangusan. Saking panasnya manusia akan hangus dan mati kehausan. Kelima, kerajaan atau wilayah kekuasaan iblis dan antikristus dan nabi palsu itu dan antek-anteknya, hanya di bagian mereka akan terjadi kegelapan yang sangat gelap, dan sakit bisul itu akan menjadi lebih hebat sehingga mereka yang sakit menggigit lidahnya kalau bisa pengen mati. Itu kelima. Dan keenam adalah sungai Efrat menjadi kering. Nah saudaraku, sungai Efrat adalah sebuah simbol. Sungai Efrat ini muncul 25 kali, saudara, sangat penting. Ya. Dan itu adalah simbol batasan antara timur dan barat. Kalau sungai Efrat menjadi kering, berarti itu sebuah lambang bahwa batasan timur dan barat tidak ada lagi. Terhapus. Artinya apa? Artinya iblis akan mengumpulkan seluruh raja-raja dan pemerintahan di barat dan timur yang dipimpin oleh si antikristus itu. Negara-negara barat akan dipengaruhi, negara-negara timur pun akan dipengaruhi. Jadi bukan hanya negara-negara timur saja, tapi seluruh kerajaan dan negara akan dipengaruhi oleh iblis dan antikristus. Gak ada batasan lagi, siapa saja akan dikerahkan untuk melawan Kristus dan pengikutnya. Itulah perang Harmageddon. Itu usaha dia yang terakhir. Ayat 13-14 tadi yang kita baca, istilah naga, binatang dan nabi palsu, ini adalah simbol dari iblis, antikristus dan nabi palsu yang dipakai secara politik, secara militer, secara ekonomi, dan secara agama. Minggu lalu sudah kita bahas. Akan dipengaruhinya untuk melawan Kristus dan menyesatkan sebanyak mungkin manusia dengan dusta. Dengan dusta. Itu sebabnya istilah katak muncul di situ. Ketika-tiganya keluar dari mulut mereka katak. Itu adalah simbol. Jadi jangan saudara pikir mereka makan katak lalu muntahin katak. Bukan. Simbol kenajisan katak itu. Simbol haram. Simbol dusta. Simbol kejahatan. Ya. Kenajisan ini yang dikeluarkan dalam perkataan dan perbuatan mereka untuk melawan Kristus dan pengikutnya. Ini usaha yang paling maksimal
dan puncaknya adalah perang Harmagedon. Nah, saudara, sampai di sini saya berpikir, ternyata iblis itu ada hal positifnya. Pernah nggak saudara pikir iblis itu selalu negatif, jahat? Ada nggak? Positifnya iblis ada nggak? Ada. Di sini satu-satunya positifnya iblis. Dia tahu dia akan musnah, dia tahu dia akan binasa, dia tahu sebentar lagi Kristus akan datang dan melemparkan dia dan seluruh anaknya ke neraka yang kekal. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tetap berjuang. Usaha terakhir, Harmagedon. Ya, jadi tanda kutip kita bisa belajar dari sejarah. Kalau saudara hari ini menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang kecil saja, kemudian merengek, mengeluh, ngambek, ya, tersinggung, meninggalkan Tuhan, mundur dari pelayanan, saudara terlalu kecil, saudara. Itu tidak ada apa-apanya dibanding iblis. Hari ini kita harus lebih dari iblis. Kalau iblis dan antek-anteknya pantang berputus asa, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saudara pun pantang berputus asa. Amin. Jangan cepat menyerah. Jangan terlalu cengeng jadi orang Kristen. Saudara harus kuat. Karena tantangan di masa depan akan lebih berat. Amin. Istilah Harmagedon atau Armagedon ini sama. Gak pakai H. Armagedon. Itu muncul pada ayat 16. Satu kali saja. Itu adalah bahasa Ibrani. Apa artinya? Ini penafsiran yang sangat sulit. Dalam ilmu penafsiran dan ilmu teologi muncullah tiga pandangan. Yang pertama, kata Magedon atau Magedon 2G ini mungkin erat hubungannya dengan sebuah daerah atau tempat di Timur Tengah namanya Megiddo. Yaitu sebuah dataran rendah yang sangat luas, mungkin 45 mil kali 40 mil atau 45 kilometer kali 40 km, sekitar begitu besarnya, ya. Itu di dataran rendah Esdraelon. Saya nggak tahu waktu Cisendi ke Israel dibawa ke sana, Megiddo. Lembah Megiddo luas sekali, ya, Megiddo. Ini merupakan jalan besar dari Mesir menuju ke Damaskus. Wilayahnya besar. Nah, secara historis, Megiddo adalah lembah peperangan yang cukup besar. Dalam Perjanjian Lama terjadi beberapa kali perang di sini. Pada zaman Hakim Deborah misalnya, kita sudah belajar kitab Hakim-Hakim, raja-raja Kanaan melawan Israel, umat Allah, di lembah Megiddo ini. Ya. Hakim-Hakim pasal 5, saudara bisa baca di sini. Lalu dalam 2 Raja-Raja 9 itu ada Yehu mendapat firman Tuhan supaya dia melawan Raja Yehuda Ahazia yang jahat, dan kemudian Ahazia mati di Megiddo. Kemudian Firaun Neko dari Mesir ini pernah melawan Raja Yosia, dan Yosia dibunuh dan mati di Megiddo. Ini 2 Raja-Raja pasal 23. Dan Nabi Zakaria pernah bernubuat bahwa kelak akan terjadi tragedi yang besar dan menyedihkan di lembah Megiddo. Zakaria pasal 12. Nah, Har artinya gunung. Jadi Har Megiddo, pegunungan sekitar Megiddo. Atau Ar artinya kota, kota-kota sekitar Megiddo. Nah, pandangan pertama ini mengatakan perang Harmagedon akan terjadi di sini, di lembah Megiddo di Israel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membunuh semua umat Israel. Sebab Israel lah yang menurunkan Mesias, juru selamat, ke dunia ini.
kalau semua penduduk Israel dimusnahkan, dihapuskan. Itu sebabnya kalau perang Timur Tengah sampai hari ini tujuannya satu, supaya apa? Melenyapkan Israel dari muka bumi. Kalau Israel dilenyapkan dari muka bumi, berarti itu kekalahan di pihak umat Allah. Sebab Israel dianggap adalah umat pilihan Allah. Ini pandangan pertama. Nah, saya tanya, saudara setuju nggak? Ya, Pak Nono. Saudara, pandangan pertama ini kita menolaknya. Kita tidak setuju. Kita tidak setuju bahwa perang Harmagedon itu terjadi di Timur Tengah dan di lembah Megiddo itu. Kenapa? Sebab tafsiran seperti ini terlalu sempit, terlalu eksklusif, dan berbau Yudaisme. Seolah-olah Israel lah umat Allah. Orang Kristen yang lain mana? Apakah mereka bukan umat Allah? Dan saudaraku, pandangan ini terlalu picik. Kalau seluruh dunia akan dikerahkan oleh si jahat dan antikristus hanya untuk melenyapkan Israel, terlalu kecil untuk dilenyapkan oleh seluruh dunia. Ya, terlalu picik. Padahal Israel sendiri, saudara tahu berapa persen sih Israel, penduduk Israel yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang menghormati Yesus Kristus sebagai Mesias, itu berapa persen sih? Kurang dari 3%. Artinya apa? Israel gak usah dilenyapkan, yang 97% itu binasa sendiri kok, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita tidak mensupport pandangan ini sebab terlalu pro kepada Yudaisme dan terlalu sempit. Jadi penafsiran secara hurufiah bahwa Harmagedon itu menunjuk kepada perang Timur Tengah yang ingin melenyapkan Israel itu keliru. Dan sejak dari awal pandangan dan tafsiran ini meleset, saudara. Contoh misalnya tahun 1974 itu terjadi krisis minyak di Timur Tengah, lalu diikuti oleh intervensi Rusia masuk ke Timur Tengah. Nah, waktu itu ada dua ahli Alkitab yang bernama Dr. John Walvoord dan Dr. John F. Walvoord, dua-dua kaum dispensasi. Mereka mengatakan bahwa sekaranglah terjadi perang Harmagedon, di mana Israel menjadi pusat panggung peperangan negara-negara dari luar, termasuk Rusia khususnya, akan menghancurkan Israel. Tafsiran ini salah. Kenapa? Faktanya, gak lama kemudian komunis hancur, Uni Soviet rontok, dan kemudian terpecah-pecah. Dan tafsiran mereka sudah awal, sudah saatnya terjadi 7 tahun masa sengsara besar. Saudara, salah. Itu dari tahun 1974. Lalu saudara, tahun 90-an terjadi lagi perang antara Palestina dan Israel. Dan waktu itu ditafsirkan lagi, ini perang Harmagedon, ya, sebab Palestina akan menghancurkan Israel. Itu juga salah, saudara, meleset. Justru Palestina memperjuangkan negaranya untuk merdeka, dan tahun 1993 Palestina menjadi negara merdeka. Tapi walaupun sudah merdeka, ternyata perang Israel dan Palestina tidak pernah berhenti. Sampai hari ini sudah hampir 30 tahun, masih saja berperang. Jadi sangat jelas, saudara, bahwa krisis dan perang di wilayah Timur Tengah tidak bisa ditafsirkan sebagai perang Harmagedon. Pandangan kedua, Nabi Yeskiel pernah bernubuat soal peperangan terakhir
antara kebaikan dan kejahatan, antara umat Allah melawan Gog di Magog. Saudara bisa baca di Yeskiel pasal 38 sampai 39. Nah, di situ muncul istilah Gunung Israel. Peperangan melawan kejahatan oleh umat Allah itu terjadi di Gunung Israel. Dan Gunung Israel itu kemudian disejajarkan dengan Harmagedon di Perjanjian Baru. Jadi Harmagedon itu adalah simbol, lambang bahwa pada akhir zaman nanti kejahatan yang dipimpin oleh iblis akan melawan kebaikan yang dipimpin oleh Kristus. Antikristus melawan Kristus, iblis melawan Kristus, tapi pada akhirnya kejahatan yang dikalahkan. Nah, kemudian pandangan ini, nubuat Nabi Yeskiel dihubungkan dengan nubuat Yesus Kristus dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7a. Kita baca sebentar. Matius 24 ayat 6 sampai 7a. Karena Yesus jelas mengatakan peperangan sebelum dia datang adalah bersifat universal di seluruh dunia, bukan bersifat lokal. Matius 24 ayat 6 sampai 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi dalam konteks 24 ini, Matius 24, Yesus bilang, peperangan itu akan melibatkan seluruh bangsa dan kerajaan. Jadi bersifat global, bersifat internasional, bukan bersifat lokal di Israel saja, bukan. Tafsiran ketiga, seorang ahli Alkitab bernama F.F. Bruce, dia ahli Perjanjian Baru. Dia menafsirkan demikian, Harmagedon berasal dari kata harmat. Harmat itu artinya kumpulan gunung-gunung. Ya, kumpulan gunung-gunung artinya kumpulan kerajaan-kerajaan. Nah, konteks dari Wahyu pasal 16 tadi adalah bahwa kerajaan-kerajaan yang dikumpulkan oleh iblis itu disebut dengan Raja Babel. Jadi Babel itu adalah simbol iblis yang menguasai banyak kerajaan, seperti Babel zaman dulu menguasai banyak kerajaan. Demikian iblis akan menguasai banyak kerajaan di bumi. Dia disebut dengan Raja Babel. Jadi Harmagedon ini diartikan sebagai gunung umat Allah yang akan melawan Raja Babel, kerajaan Babel yang dipimpin oleh iblis dan anti-Kristus. Nah, ini sejajar dengan nubuat Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 14 ayat 13 menyebutkan peperangan terakhir itu adalah peperangan rohani antara umat Allah melawan kuasa iblis. Nah, saudara lihat tafsiran kedua dan ketiga itu sangat mirip. Ya, mirip bahwa perang Harmagedon ini bersifat global antara iblis yang memakai si antikristus dan nabi palsu untuk menyerang Kristus, melawan Kristus dan umat Allah yang sejati, yaitu orang-orang Kristen yang sejati, dan akan melibatkan seluruh kerajaan dan pemerintahan di muka bumi ini secara militer, politik, ekonomi, dan agama. Nah, kalau kita bandingkan dengan Wahyu 16 ayat 14 dan 15 sebelum Harmagedon disebutkan, konteksnya sangat jelas adalah peperangan yang bersifat internasional, bukan lokal. Jadi bukan hanya ditujukan kepada Israel saja, ya, itu terlalu sempit. Ditambah dengan sastra apokaliptik Ibrani, ya, mendukung pandangan ini bahwa perang Harmagedon itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas di seluruh permukaan bumi. Itu makna dari struktur apokaliptik. Jadi saudara, kita setuju dengan pandangan kedua dan ketiga, bahwa kelak sebelum cawan ketujuh, cawan terakhir, cawan keadilan dan kemarahan, murka Allah ditumpahkan ke bumi kepada musuh-musuhnya, perang Harmagedon akan terjadi di muka bumi ini sebagai klimaks dari seluruh perang yang ada di muka bumi, yang melibatkan seluruh bangsa, suku bangsa, dan bahasa
di muka bumi ini. Saudara tahu Alkitab mengatakan apa? Dari saudara pulang, saudara baca lagi Wahyu pasal 9 misalnya. Pada saat itu, tentara-tentara yang akan ikut berperang adalah 20.000 laksa. Saudara, satu laksa itu 10.000. Jadi kalau 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta tentara. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau lembah Megiddo begitu kecil, itu perlu 200 juta tentara nggak? Nggak perlu. Sesek-sesek nih situ. 200 juta tentara akan dikerahkan. Bayangkan iblis bisa mempengaruhi seluruh negara di muka bumi ini dengan 200 juta pasukan. Wow. Kalau membaca jumlah pasukan sebesar itu, saudara pikir siapa? China. China mengklaim hari ini dia punya 340 juta pasukan tentara. Dari total penduduknya seperempat bumi kira-kira 1,8 miliar. Dan 340 juta itu menjadi tentara. Tapi saya yakin iblis tidak hanya akan memakai China. Dia juga akan memakai negara-negara lain yang ingin bergabung, yang sama-sama mau melawan Kristus. Mungkin Rusia, mungkin Korea Utara, dan negara-negara lain yang memang anti Kristus dan ingin melawan orang-orang percaya. Dan peperangan itu akan mematikan 1/4 jumlah penduduk bumi, yaitu sekitar 1,8 atau mungkin pada saat itu bisa mencapai 2 miliar. Jadi Israel terlalu kecil, saudara. Kalau Armageddon hanya untuk menyiapkan Israel, terlalu kecil, ya, nggak ada apa-apa. Alkitab mengatakan 1/4 bumi akan mati. Sangat-sangat mengerikan perang yang sedemikian. Dan saudara bertanya, Pak, di mana Amerika Serikat? Di mana peran Amerika Serikat sebagai negara superpower hari ini di dalam peta akhir zaman? Di dalam peperangan Armageddon, kenapa Alkitab tidak menyebutkan satu kali pun Amerika? Saya tidak tahu, saudara, tapi kemungkinan ada dua. Yang pertama, Amerika akan dihancurkan sebelum Armageddon mulai. Dia tidak berbagian di dalam peta akhir zaman. Sebab Amerika menjadi terlalu sombong. Terlalu sombong, meninggikan dirinya ingin menjadi tentara atau polisi dunia yang menganggap diri superpower. Tapi kemudian negara-negara yang membenci dia akan menyerang Amerika duluan sebelum Armageddon dengan senjata nuklir dan senjata biologis. Saya tahu seluruh mata sekarang menyorot Amerika. Saya nggak tahu kalau negara-negara yang punya senjata nuklir kompak bersama-sama menembakkan rudalnya ke sini. Korea Utara aja mengatakan saya bisa menembakkan rudal yang sampainya di Los Angeles. Jadi Koiko mau pindah nggak? Kesombongan Amerika menganggap dirinya paling hebat, paling super, tapi melawan Tuhan, kemungkinan akan diizinkan oleh Tuhan habis dulu sebelum Armageddon. Dia nggak masuk buku dalam peta akhir zaman. Atau kemungkinan kedua adalah karena Amerika menjadi semakin liberal, seperti Eropa menjadi post-Christian era. Sudah melihat di Eropa, negara-negara yang dulu mengagungkan Tuhan, hari ini menjadi hancur-hancuran. Karena liberal yang begitu melawan Tuhan. Kalau saudara melihat terus perkembangan Amerika, ya, kemerosotan moral, kemerosotan rohani, kemerosotan ekonomi, kemerosotan di dalam banyak hal, termasuk generasi-generasi muda
yang melawan Tuhan, ini akan dipakai oleh iblis. Dan iblis akan merenggut Amerika, memasukkan dia ke dalam kelompok antikristus. Tapi bukan Amerika yang memimpin. Kemungkinan negara-negara superpower lainnya yang memimpin. Amerika bisa berbalik melawan Kristus dan orang-orang percaya. Saudara merasa tekanan itu gak kalau saudara orang Kristen di kantor? Saudara merasa tekanan itu gak di masyarakat? Bahwa orang Kristen makin lama makin terjepit, makin tidak punya power untuk berjuang. Lama-lama bisa ikut arus, jadi liberal. Ya sesekali kan gak apa-apa, ya gak apa-apa lah. Jangan terlalu suci lah, jangan terlalu sok rohani lah. Mulai terpengaruh, makin lama makin merosot, dan kemudian iblis akan merenggut Amerika, memasukkan dia di dalam kelompok antikristus. Kecuali option ketiga, Amerika bertobat. Kita doakan. Kalau Amerika bertobat, kembali kepada Tuhan dan firman Tuhan, lain lagi ceritanya. Nah, kita lanjut. Setelah perang Harmagedon, saudara, mereka tidak berdaya. Sebab Kristus segera akan datang di hari besar untuk menghakimi iblis, antikristus, nabi palsu, dan antek-anteknya. Setelah perang itu terjadi berapa lama saya tidak tahu. Ya. 7 tahun? Bukan angka 7 kali 365, mungkin hanya beberapa saat saja kalau memakai seluruh senjata yang mematikan. Ya. Dan pada ujung peperangan itu, cawan ke-7 akan dilemparkan oleh malaikat Tuhan. Wujud keadilan Allah dilaksanakan. Saat itu terjadi kilat dari timur ke barat, terjadi gempa bumi, dan terjadi hujan es. Dan Alkitab mengatakan Babel besar, simbol dari iblis, pemimpin iblis dan antek-anteknya, akan dikalahkan dan segera akan dihakimi, dilemparkan ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Pada saat itu terdengar suara dari sorga, dan disuruh baca selanjutnya. Ketujuh, sudah terjadi atau sudah genap. Artinya apa? Iblis dan antek-anteknya sudah kalah. Kemarahan Allah terhadap dosa iblis dan seluruh antek-anteknya sudah padam. Tidak ada klimaks. Cawan pertama sampai ke-7 murka Allah, kemudian sudah selesai murka Allah reda. Yesus datang kedua kali. Bagi orang yang percaya, adalah hari yang bahagia, hari yang sukacita, dimulainya langit dan bumi yang baru. Kita masuk dalam kekekalan yang selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dimulainya eksekusi hukuman kekal yang selama-lamanya di dalam neraka. Bagaimana respon kita? Ayat 15, muncul perkataan Tuhan Yesus yang mengumumkan bahwa kedatangannya seperti pencuri. Lihat, kata Yesus, dia umumkan sendiri, kedatanganku akan seperti pencuri. Artinya apa? Kamu gak bisa menduga, kamu gak bisa menebak. Jangan coba-coba tebak, jangan coba-coba spekulasi, jangan coba-coba menghitung. Tetapi berjaga-jagalah, berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Jadi respon kita adalah berjaga-jaga. Artinya bersiap sedia. Kalau Yesus belum datang, mungkin saudara bisa pergi. Jadi bersiap-siap, kapanpun dijemput, kapanpun Yesus datang, kapanpun terjadi perang ini, kita siap. Selain berjaga-jaga, dikatakan apa? Memperhatikan pakaiannya, berbahagialah yang memperhatikan pakaiannya, supaya tidak kedapatan telanjang, tidak kelihatan kemaluannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kehidupan yang kudus. Seperti seorang pengantin wanita sedang menanti pengantin pria. Dia harus menjaga kekudusannya, bersiap sedia, karena pengantin itu bisa datang kapan saja. Dia harus ready. Jangan sampai pengantinnya datang dia belum siap, dia malu. Dia harus berjaga-jaga dan memelihara kehidupannya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang
ketiga. Saya dengar cerita suatu hari seorang pilot bawa pesawat terbang, dan karena mesinnya mati, dia menghubungi menara yang terdekat. Lalu pilot itu berkata, SOS, SOS, pesawat mati mesin. Saya melihat daratan kira-kira 40 km, dan saya melihat lautan kira-kira 20 km. Mohon advis, mohon nasihat, hai menara. Lalu jawaban dari menara pengawas, di sini menara pengawas, kamu sungguh-sungguh gawat. Pilot mengatakan, tolong kasih tahu saya harus lakukan apa. Nah, kebetulan pengawas ini orang baru, gak lama di situ, dia juga bingung mau ngapain. Dia katakan, pada situasi SOS gawat ini, saya cuma ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ikuti perkataannya di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini humor, saudara. Saya nggak tahu kalau suatu hari hidup saudara mengalami SOS. Pernahkah saudara mengalami gawat darurat? Ketika nyawa saudara terancam, coba bayangkan saudara ada di dalam pesawat ini. Kira-kira saudara ngapain? Mau lakukan apa? Berdoa, menangis, teriak? Ketika nyawa saudara terancam, misalnya saudara sakit keras dan ada di dalam ranjang di rumah sakit dan siap-siap akan meninggal, apa yang akan saudara lakukan? Panggil saudara-saudara, bagi warisan? Atau saudara berdoa, Bapa ampunilah mereka, atau ampunilah aku tidak tahu apa yang diperbuat? Mungkinkah pada detik-detik terakhir seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan? Mungkin nggak? Mungkin saja itu terjadi pada penjahat di samping Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada detik-detik terakhir penjahat itu bertobat, menerima Kristus, dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu anugerah yang luar biasa. Detik-detik terakhir, ketika SOS gawat darurat, memanggil nama Yesus, itu yang dikatakan dalam Roma 10:10. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus adalah juru selamat yang mati bagimu dan bangkit bagimu. Kamu diselamatkan. Detik terakhir, mungkin hanya 10 detik berdoa. Tapi saudaraku, saya ingin mengatakan, jangan tunggu sampai gawat darurat baru terima Tuhan. Hari ini ada banyak orang, setiap kali mendengar Injil, mendengarkan tawaran menerima Yesus, hatinya keras, hatinya menolak. Saya tidak tahu mau tunggu apa. Apakah harus menunggu SOS dulu? Apakah harus menunggu gawat darurat dulu baru menerima? Bagaimana kalau tidak ada kesempatan? Itu sebabnya dari hati saya paling dalam berkata, kalau engkau belum sungguh-sungguh yakin keselamatanmu, terimalah Yesus Kristus malam ini juga. Akui dengan mulutmu, percaya dengan hati, katakan, Tuhan Yesus, aku mempercayai engkaulah satu-satunya juru selamatku, yang mati bagiku dan kau bangkit bagiku. Aku terima engkau menjadi Tuhan dan juru selamatku. Amin. Tapi kalau saudara sudah terima, bersyukurlah, berjaga-jagalah, sebab itu adalah kebahagiaan yang sejati. Pelihara kekudusanmu dalam semua aspek, jadi kesaksian yang baik. Setia beribadah kalau masih diberi kesempatan, dan setia melayani Tuhan sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di setiap hati, baik yang mengikuti secara live maupun mengikuti secara online. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya, yang masih ragu, yang menolak. Biarlah melalui firman Tuhan malam ini, Tuhan berikan kerendahan hati untuk mengakui
keberdosaan mereka, mengakui ketidakmampuan mereka menyelamatkan diri, dan dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit kembali. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan bagi semua yang sudah percaya, berikan kepastian keselamatan, berikan sukacita dan hati yang bersyukur, berikan hati yang berjaga-jaga senantiasa kapanpun Tuhan datang, kapanpun dipanggil, siap menghadap Tuhan. Dan berikan hati yang memelihara kekudusan dalam setiap aspek hidup, agar menjadi saksi-Mu yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bersyukur memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini kami diberi kesempatan untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami. Satukan hati kami Tuhan, satukan iman kami. Kami bersyukur untuk Steve So yang sudah disembuhkan Tuhan, batu ginjalnya hilang karena kuasa mujizat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah dia dan seluruh keluarga lebih mengasihi Tuhan. Kami doakan Timiso yang sedang sakit COVID, Tuhan Kau yang menjamah dia, memulihkan, menyembuhkan. Tolong Pak Amfri dan si Silvi jangan sampai ketularan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga. Kami doakan Ray William, suaminya Geraldine, yang kami dengar rusuknya patah karena terjatuh. Tuhan kasihani dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus pun bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia. Kami doakan saudara Paul Chin juga sakit. Tuhan, Kau sendiri yang tahu sakitnya. Tuhan, Kau sendiri yang sembuhkan dia. Tolong kuatkan dia Tuhan. Boleh bersama dengan Susi giat lagi melayani Tuhan. Berkati keluarga dan pekerjaan mereka. Dan bersyukur untuk Hegel Chang yang levernya sudah tambah maju, dia tambah sehat. Tuhan, pulihkan dia secara sempurna. Berkati obat yang masih diminumnya ya Tuhan. Berkati Melki Ngamba yang menunggu hasil kolonoskopi dan endoskopi. Tuhan, Kau sendiri yang berkarya supaya hasil patologi baik. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Melki. Pulihkan secara sempurna sebelum dia boleh masuk lagi kerja untuk melayani Tuhan lagi bersama seluruh keluarga. Kami terus doakan Walter, suaminya Eti ya Tuhan. Matanya masih belum jelas melihat, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan secara sempurna. Kami berdoa untuk Ko Chun Hong tanggal 7 akan disuntik khusus di kaki kanannya Tuhan. Lututnya Tuhan sembuhkan dia agar tidak mengganggu dia berjalan, dan boleh juga berjalan ke rumah Tuhan untuk beribadah dan melayani. Kasihan Ibu Nina Panginda yang menunggu kesembuhan dari semua sakit penyakit dan kelemahan tubuhnya. Lisa Nur Salim persiapan operasi di awal Agustus, Tuhan juga siapkan fisik, mental, rohani. Baby Noah yang kurang sehat, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, dan juga jantungnya Tuhan pulihkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengingat mereka yang menunggu pemulihan satu persatu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Namanya Uding, bukan saja Kau beri kesehatan jasmani, tapi juga beri dia anugerah iman Tuhan, supaya dia bisa percaya kepadamu, tidak mengeraskan hatinya. Kakaknya Ci juga di Indonesia, Tuhan pulihkan secara sempurna. Jane Atmojoyo, Tuhan jamah jantungnya, agar dengan kesehatan dia boleh mengasihi Tuhan, menjadi saksi-Mu yang baik.
Arthur Pala remaja kami ya Tuhan, kami berdoa sembuhkan dia Tuhan, fisik, mental, rohani, supaya dia boleh disiapkan Tuhan masuk sekolah Alkitab di Gembleng Tuhan menjadi hamba-Mu. Budi Sayogyo masih terus minum obat kimo ya Tuhan, beri kesabaran, ketabahan, jangan sampai menyerah. Sembuhkan dia Tuhan. Charlie adik kami, kalau Tuhan izinkan dia ada di dunia Tuhan, Engkau curahkan kuasa mujizat-Mu bagi dia. Kami doakan semua teman-teman yang sedang liburan, yang tidak bersama dengan kami, baik Pak Indra, Ciolin, Henny, Ridwan di Eropa, maupun teman-teman lain di long weekend ini. Tuhan sertai satu persatu. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari tangan-tangan orang jahat, jauhkan dari sakit penyakit, lindungi mereka satu persatu. Ya Tuhan, berkati para senior kami, Om Paul yang mengkoordinir Evergreen, beri semangat, sukacita, kekuatan, menemani Tante Lena yang kakinya lemah, juga sering lupa Tuhan, beri daya ingat, berkati dia dengan anugerah baru-Mu, menikmati hari demi hari. Juga semua senior kami yang hidup dalam kesendirian mereka, ya Tuhan, sertailah mereka, Engkau sahabat yang baik. Berkati Tante Lucy, beri kesehatan, kekuatan, boleh terus setia beribadah kepada Tuhan. Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, yang kakinya juga sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan. Kasihani dia. Tante Aiwati, Tante Oni di Indonesia, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Suat di Indonesia, Cimeling yang matanya belum lihat dengan jelas, Ci Airin, ya Tuhan sertailah mereka dengan kasih setia-Mu. Om Andi, Tuhan jamah telinganya agar mendengar dengan jelas. Om Budi Pualamsah, Tuhan beri dia kekuatan kaki dan sukacita, tiap minggu dia rindu datang ke rumah-Mu. Juga senior-senior yang lain kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati satu persatu ya Tuhan. Lindungi mereka, berkati anak mantu cucu takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu bagaimana mencukupkan kebutuhan orang tua. Mengasihi mereka ya Tuhan, agar panjang umur dan berbahagia di muka bumi ini. Berkati seluruh majelis aktivis, boleh giat melayani Tuhan dengan kompak, makin rendah hati, makin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Seluruh jemaat IGNC juga saling mengasihi, saling mendoakan, dan setia mengikut Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan taruh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasihani Indonesia, banyak yang belum mengenal Tuhan. Beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan gereja-gereja Tuhan giat mengabarkan Injil. Kasihani Amerika ya Tuhan, kami berdoa supaya ada pertobatan, kebangunan secara moral, rohani. Kasihani para liberal ya Tuhan yang makin liar, makin melawan Tuhan dan melawan firman. Kasihani Tuhan, berilah kebangunan yang baru, supaya Amerika tidak musnah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini, hamba-hamba-Mu para misioneri di negara-negara yang anti Kristus, yang melawan Tuhan, yang tertutup Injil, di negara-negara yang belum mengenal Tuhan, di pedalaman-pedalaman, dengan berbagai macam cara. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh bahasa, bangsa, suku bangsa mendengarkan Injil keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang satu persatu sedang berdoa diam-diam, baik di sini maupun di tempat mereka masing-masing. Masalah apapun yang dibawa kepada Tuhan, keluarga, relasi, bisnis, sekolah, keuangan, teman hidup, status, pergumulan-pergumulan lainnya,
segala macam cobaan, ujian, tantangan. Ya Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu, jangan sampai menyerah, jangan cepat putus asa, tidak cengeng dan cepat mengeluh, tapi bertahan tangguh menghadapi apapun dan sabar menantikan Tuhan. Dengar Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jangan sampai bosan, malas atau lengah berdoa, tapi terus berjaga-jaga dan tetap beriman, berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Sesuai waktu-Mu Tuhan, pasti sesuai janji-Mu, Tuhan akan memberkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, Dokter segala dokter, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.